Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9, yaitu yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan adat. Mana dalam hal ini makalah kami yaitu tentang hukum perkawinan adat dan sistem perkawinan adat. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan adat. Berbicara tentang perkawinan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi dalam hukum adat ini, dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Perkawinan sangatlah penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria, bahkan juga dari keluarga kedua mempelai dan juga baik itu dari orang tua dan juga saudara-saudaranya. Terus dalam perkawinan adat ini bukan hanya merupakan hukum adat ini, perkawinan hukum adat ini yaitu merupakan peristiwa yang begitu sangat penting bagi mereka yang hidup bukan hanya mereka yang hidup saja, akan tetapi juga bagi leluhur-leluhur mereka yang telah meninggal. Jadi para leluhur yang sudah tiada tersebut bisa diharapkan memberikan restu kepada calon mempelai wanita dan juga laki-laki agar dapat hidup rukun sampai kakek dan nenek. Artinya hukum perkawinan adat di sini yaitu bukan hanya menyatukan antara kedua mempelai, akan tetapi menyatukan antara kedua keluarga besarnya, yaitu baik dari kedua orang tua dari mempelai putra dan putri dan juga para saudara-saudaranya dan juga bahkan kerabat-kerabatnya. Maka dari itu perkawinan adat di sini tidak hanya berdasarkan itu, jadi berdasarkan dengan hukum adatnya, yakni para leluhur tersebut bisa merestui sehingga bisa hidup rukun sampai kakek dan nenek. Terus perkawinan adat ini sebuah perkawinan yang tidak hanya menjadi urusan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, melainkan juga menjadi urusan masyarakat sekitarnya dan sukunya. Tujuan dari perkawinan adat ini adalah untuk melahirkan generasi baru dengan latar belakang budaya yang sama, sehingga suku dan budaya tersebut masih terasa eksistensinya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini. Jadi perkawinan adat ini bukan hanya urusan tentang antara keluarga, yakni juga mengenai juga urusan suku dan budaya. Karena perkawinan antara sesama suku dan juga selain suku itu yakni sangat menyangkut dalam perkawinan adat di sini. Maka dari hal ini, dari adanya hukum perkawinan adat ini, maka pemateri selanjutnya akan menjelaskan sistem hukum perkawinan adat. Maka dari ini perkawinan adat ini yakni pada intinya tidak hanya menyatukan antara kedua belah pihak, antara suami dan istri, yaitu antara keluarga besar dari orang tua dan juga saudara-saudaranya, dan juga selain itu yakni menyangkut antara suku dan budaya pada suku-suku setempat tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan kami pasrahkan kepada pemateri 2, yaitu tentang sistem perkawinan adat. Kepada
saudari ulil azmi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Miss tadi, yaitu mengenai hukum perkawinan adat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perkawinan adat, di mana sistem perkawinan adat ini ada 3 macam. Yang pertama sistem perkawinan endogami, yang kedua sistem perkawinan eksogami, dan yang ketiga sistem perkawinan eleoterogami. Nah, yang pertama yaitu sistem perkawinan endogami, di mana seorang pria diharuskan menikah dengan wanita dari suku keluarganya sendiri, dan sistem ini jarang dilakukan di negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, daerah yang memakai sistem ini yaitu daerah Toraja, tetapi daerah ini pun sekarang akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat, dan meluas. Nah, yang kedua yaitu mengenai sistem perkawinan eksogami, di mana seorang pria diharuskan menikah dengan wanita di luar sukunya sendiri dan dilarang menikah dengan wanita dengan sesama suku. Tetapi seiring berjalannya waktu dan berputarnya zaman, lambat laun sistem ini memudar, sehingga larangan itu diperlakukan hanya pada keluarga yang sangat kecil. Nah, contoh dari sistem eksogami ini yaitu di Batak Utara yang sebagian besar menganut agama Kristen masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan eksogami ini, di mana seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang semarga, namun sistem ini sudah mulai luntur karena pengaruh ajaran hukum Islam. Nah, yang ketiga yaitu mengenai sistem perkawinan eleoterogami. Sistem ini beda dengan sistem endogami dan eksogami, di mana ada larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Di sistem ini, larangan berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab dan periparan. Nasab seperti kawin dengan ibu, anak, nenek, cucu, juga saudara kandung ayah, dan saudara kandung ibu. Dari segi periparan yaitu mertua, anak tiri, dan ibu tiri, itu tidak dibolehkan. Nah, sekarang di mana nampak ada kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem eksogami dan endogami. Sistem perkawinan dewasa ini lebih banyak berlaku sistem eleoterogami, di mana seorang pria tidak diharuskan ataupun dilarang menikah dengan wanita di luar ataupun di dalam suku sendiri. Sehingga kini banyak perkawinan campuran antar suku bahkan golongan penduduk. Meski begitu, namun peran orang tua atau keluarga dalam memberi petunjuk kepada anak-anaknya dalam mencari pasangan masih tetap berpengaruh, seperti apakah si wanita itu dari keluarga keturunan yang baik ataupun apakah wanita itu memiliki pengetahuan yang baik, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.